Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan 'aziman. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih tetap memberikan kepada kita nikmat dunia berupa kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah. Di luar sana di rumah sakit ataupun di rumah-rumah banyak saudara kita yang terbaring sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah bersama kita. Oleh karena itu mudah-mudahan saudara kita tersebut sabar dan sabarnya itu menjadikan kafaratnya untuk dosa-dosa kecilnya berguguran, dan kita doakan semoga lekas sembuh. Demikian juga kita hari ini masih mendapatkan nikmat akhirat kita, sayyidina bil akhirah, yaitu berupa iman Islam, sehingga kita penuh kesadaran berbondong-bondong masuk ke dalam musola ini untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Masih banyak saudara kita di luar sana yang sibuk terhadap dunianya sehingga belum tergerak hatinya. Mudah-mudahan segera mendapatkan kemudahan dan hidayah dan segera bisa bersama-sama kita menjalankan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan takwa kita pada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang yang tetap sikap menjalankan sunnahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Waktu yang panjang sekali, lebih dari 1400 tahun yang lalu, jarak antara kita dengan masa Rasulullah SAW yang kemarin baru saja kita peringati sebagai tahun baru Hijriah 1442. Namun kita perlu mengkritisi ketika kita memperingati hari tahun baru, jangan sampai terjadi tasabuh, mengikuti cara kaum non-muslim di dalam memperingati tahun baru. Kata-kata seperti happy Muslim Year, saya kira itu baru dikenal akhir-akhir ini, itu tidak ada. Jangan-jangan mulai kita tasabuh Happy New Year kalau dalam tahun baru Hijriah. Dan setelah tahun baru Hijriah kita peringati, kemudian kita tinggalkan penanggalan Hijriah. Sama dengan ketika ada suara azan zuhur dikumandangkan, sedangkan kita masih dalam ruang rapat, pimpinan kita mengatakan kita jeda dulu mendengarkan azan. Setelah azan selesai, rapat dilanjutkan. Berarti panggilan Allah tersebut juga diabaikan atau ditinggalkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jarak yang jauh ada 7.929 km jarak antara Mekah dengan ke Indonesia ini. Atau kalau kita menggunakan pesawat kurang lebih 9 jam. Perjalanan dengan pesawat ini cukup lama. Maka kemungkinan besar terjadi distorsi, terjadi penyimpangan, terjadi pengurangan, mungkin juga penambahan dari ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita
sehingga terjadi perselisihan di sana dan di sini. Oleh karena itu Rasulullah telah memprediksi bahwa di akhir zaman nanti akan banyak perselisihan sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kalian akan melihat perselisihan yang hebat sepeninggalanku. Maka berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Lebih lanjut, agar kita tidak mendapatkan ajaran yang telah terdistorsi atau terjadi penyimpangan, maka kita harus patuh mengikuti sunnah Rasul sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1116. Patuhilah kamu sekalian kepadaku dengan mengikuti sunnahku, para sahabatku, kemudian orang-orang sudah mereka, kemudian setelah itu tersebar luas kebohongan. Hari ini banyak sekali hadis palsu. Sebagai contoh, ziarah ke makam wali 3 kali, maka amalannya sama dengan umroh. Itu disebut sebagai hadis. Sakit tidak bisa sholat, bisa dibayar dengan fidyah. Ini tersebar luas di masyarakat. Membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali, maka dosa zina yang dilakukan akan terhapus. Semua ini palsu. Dalam konteks sekarang, puasa kemarin di akhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka akan menutupi dosa-dosa selama 50 tahun. Menurut Syekh Al-Azrabi, Al-Jahabi dan Syekh Syaukani, bahwa hadis tersebut adalah hadis-hadis palsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menjalankan dan mempelajari agama Islam ini, maka jangan sampai kita berprinsip mengikuti kebanyakan orang yang sehari-hari banyak membuat hadis palsu, ajaran palsu yang menyesatkan. Mengikuti kebanyakan orang akan menyesatkan kita. Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti prasangka dan tidak lain hanyalah berdusta. Jamaah rahimakumullah, dampak dari penyimpangan ajaran Rasulullah saat ini yang paling mengancam kita adalah adanya fitnah subhat dan fitnah sahabat. Fitnah subhat dan fitnah sahabat ini sangat tersebar luas di masyarakat. Dengan fitnah subhat, ajaran Islam disamarkan sehingga sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Muncul istilah-istilah musik Islami, muncul istilah-istilah bank syariah. Kalau kita masuk ke dalamnya, semuanya adalah prasangka dan pendustaan belaka. Dengan fitnah sahabat, kalau dengan fitnah sahabat tadi adalah fitnah subhat. Fitnah sahabat, maka banyak orang yang tergelincir dalam menulis sahabatnya. Ada sebuah riwayat sejarah ditaklukannya negara Irak atau Baghdad pada tahun 1917 Masehi. Jenderal Inggris bernama Stanley memasuki sebuah wilayah dan bertemu dengan sebuah wilayah di Irak dan bertemu dengan seorang penggembala. Antara mereka terjadi dialog melalui penerjemah. Kata penerjemah, jenderal menginginkan kau menyembelih anjingmu, anjing yang setia menemanimu untuk menggembala, agar domba-dombamu tidak lari ke sana ke sini, mudah digiring dan tidak terancam oleh para predator yang mengancam domba tersebut. Jenderal akan memberikan 1 pound sterling jika kamu mau menyembelih anjingmu. Sang pembala berpikir, 1 pound sterling, maka saya akan bisa membeli sebanyak separuh gerombolan domba yang saya gembalakan ini. Maka si gembala menyembelih anjing tersebut, dan kemudian si jenderal mengatakan lagi, silahkan kamu kuliti, akan aku berikan 1 pound sterling lagi.
dikuliti anjing tersebut. Silahkan kau potong-potong kecil-kecil, akan aku beri satu pongseng lagi. Maka dipotong kecil-kecil daging anjing tersebut. Kalau saya makan bagaimana jenderal? Tidak perlu, sebab aku sudah tahu watakmu, karaktermu, jiwamu, bahwa kau tidak begitu setia dengan teman setiamu. Anjing, kau adalah teman setiamu di dalam gembala. Domba-dombamu pun kau khianati, sehingga dengan harga 3 pound sterling kamu sanggup untuk menyembelihnya, mengulitinya, dan memotong-motongnya. Oleh karena itu tentara Inggris tersebut, sang jenderal mengatakan pada tentaranya, jangan takut menghadapi rakyat seperti ini. Mentalitas seperti ini, mentalitas yang penuh dengan syahwat, hanya gara-gara 3 pound sterling kesetiakawanan dikorbankan. Masyaallah muslimin rahmatullah, dari peristiwa tersebut maka jelas fitnah syahwat terjadi sejak zaman dulu hingga saat ini. Mungkin banyak di lingkungan kita yang sama ataupun tidak sama kondisinya pernah terjadi. Masyaallah muslimin rahmatullah, oleh karena itu agar kita bisa terhindar dari dua fitnah tersebut, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat, marilah kita terus tegar konsisten di dalam beragama, istiqomah dalam beragama. Sebab muslim yang istiqomah tidak pernah terhasut. Muslim yang istiqomah tidak akan pernah bersedih. Dia akan selalu bergembira dan selalu mengatakan bahwa semuanya akan tawakal pada Allah. Tidak pernah ada rasa khawatir. Hal tersebut Allah telah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak akan ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak sedih kalau belum punya mobil, tidak sedih kalau belum punya rumah, tidak sedih kalau dikatakan bahwa negara Indonesia akan jatuh dalam krisis ekonominya ambruk, tidak bersedih. Itu maka istiqomahan. Kalau memang kita belum memiliki semuanya, kenapa kita harus memaksakan diri? Masyaallah muslimin rahmatullah, begitu pentingnya istiqomahan di dalam beragama sehingga seorang sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi pernah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam. Aku tidak bertanya tentang hal ini lagi kepada seorang pun selain kepada engkau. Kemudian Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk dalam lubang biawak, saya kalian akan mengikuti. Lalu para sahabat bertanya, siapakah orang tersebut? Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasara? Lalu Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Ya, mereka Yahudi dan Nasara tiada henti-hentinya menciptakan fitnah syubhat dan fitnah syahwat dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya kita akan mengekor mereka. Itulah kemenangan musuh-musuh Allah. Marilah kita terus berupaya membentengi hidup kita ini dengan meningkatkan ilmu agama kita, terutama memahami tauhid, memahami akidah yang lurus melalui pengajian
pengajian, melalui taklim, melalui acara-acara yang kita buat agar kita bisa menambah ilmu agama kita setiap hari, membuat kita paham bahwa di sekitar kita ternyata ada peperangan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan batin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna wa ana mujahidin fi sabilillah fi kulli makan. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah